yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pasukan khusus anti narkotika bernama Dan yang sedang mendatangi seorang ketua FBI untuk meminta bantuan. Diketahui Dan sendiri adalah ketua dari salah satu pasukan khusus anti narkotika yang diberi nama TNT yang terdiri dari 5 anggota, yaitu John DeBrine atau John sebagai eksekutor, Mike sebagai analisis, Lolo sebagai intel, Numa sebagai detektif, dan Dan sebagai ketua TNT. Scene pun berganti ke beberapa hari yang lalu. Malam itu, seorang kapten polisi bernama Jackie terlihat sedang menenangkan seorang informannya lewat media telepon. I will get to you. I'll protect you. Don't trust anyone. Okay? Setelah berhasil menenangkan informannya, Jackie pun keluar dari mobil. Namun tiba-tiba dalam kondisi terdesak, Jackie masih terus berusaha mengirimkan pesan pada temannya. Dan setelah pesannya tersampaikan, Jackie pun segera membuang handphonenya untuk menghapus jejak. Karena kematian Jackie inilah, Dan pun datang ke FBI untuk meminta bantuan mencari tahu siapakah dalang di balik gugurnya Jackie. Namun, alih-alih membantu, di sini FBI malah menginginkan agar tim TNT bubar. Meskipun keras di awal, ketua FBI tetap saja mengirim 2 anggotanya, yaitu DeBrine dan juga Logan, untuk menyelidiki gugurnya Jackie. Mereka mulai menginterogasi para anggota TNT karena curiga bisa jadi semua ini ulah dari orang dalam TNT sendiri. How would you describe your relationship with Captain Velez? She makes me sick to my stomach. She was my friend and my bitch. Like we steal the money ourselves? No. Hingga sampailah saat John diinterogasi. Di sini John tak suka dengan cara FBI yang malah mencurigai anggota TNT. Ditambah lagi, FBI malah mencurigai mendiang Jackie adalah kapten polisi yang korup. Dan ketika DeBrine berani menyinggung hubungan asmara John Brand dengan Jackie, akhirnya John Brand pun gak kuat menahan emosi dan berusaha menyerang DeBrine tanpa segan karena ternyata mereka berdua adalah kakak adik. What are you gonna do with it? The fuck is he doing? He's fighting with his brother. Setelahnya pasukan TNT pun mengadakan acara makan siang bersama. Dan di sini mereka membahas para agen FBI yang malah menuduh mereka adalah tim korup. Bahkan FBI juga curiga ada cepu di antara pasukan TNT. Di tengah acara ini, tiba-tiba Dan mendapatkan sebuah pesan SMS yang menyampaikan bahwa ada uang dalam jumlah yang sangat besar milik seorang kartel yang disembunyikan di sebuah rumah. Membaca pesan itu, Dan pun jadi berpikir keras. Tak lama kemudian, seorang kapten pasukan DEI yang bernama Matty dan anak buahnya pun datang. Mereka menanyakan apakah kasus wafatnya Jackie sudah aman, dan di sini Numa pun menjawab, apanya yang aman, orang FBI malah nuduh ada cepu di pasukan TNT dan TNT malah juga mau dibubarin. Dan mendengar itu, Matty pun langsung mengingatkan bahwa biasanya di dalam suatu tim akan ada seorang informan atau pengkhianat. There's fucking snitches in every division. Oh, fuck. How's it going, man? Trying to find a fuck to give. We had a Crime Stopper tip come in. Gonna goose. Now it's money up in a house in Hialeah. I want to rip it. I don't want to end the week. Now? Yep.
Setelahnya tanpa buang waktu, Dan pun mengajak seluruh anggota TNT untuk pergi ke alamat rumah yang tadi didapat dari pesan misterius itu untuk menyita uang kartel yang disembunyikan. Sambil berjalan, Numa pun bertanya ada berapa jumlah uang yang mau mereka sita. Dan Dan pun menjawab bahwa kemungkinan $250.000. Tak lama kemudian, giliran Mike yang datang dan menanyakan berapa uang yang mau mereka sita. Namun kali ini Dan malah mengatakan bahwa uangnya cuma $150.000. Dan singkatnya mereka pun berangkat. Sesampainya di lokasi, mereka langsung merasa aneh karena daerah sini terlihat begitu sepi meskipun rumahnya banyak. What if they don't sign? Because it actually is a dope. What the hell going on? Ain't supposed to be a madhouse? A lie. Wilberg, come on, baby. Boy, Wilberg, good boy. Di sini giliran Lolo bertanya ada berapa banyak uang yang ingin mereka sita. Dan lagi-lagi jawaban Dan berubah, yaitu cuma $75.000. Mendengar itu Lolo pun sedikit tidak percaya. Sebab dinilai dari keagresifan anjing yang mereka bawa, pastinya jumlah uangnya jauh lebih banyak. Karena insting anjing ini sudah dilatih untuk peka terhadap uang. Atau bisa dikatakan dia adalah anjing mata duitan. Anjing mata duitan. Mirip siapa ya guys? Singkatnya mereka pun memanggil penghuni rumah ini hingga muncullah seorang gadis cantik bernama Desi. Pasukan TNT pun beralibi dengan mengatakan bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk memeriksa apakah di rumah ini ada obat haram. Di sini Desi pun tidak percaya pada mereka. Namun tim TNT tidak peduli dan langsung masuk melakukan penggeledahan. All right, Numa, go long. Mike, go right. Lolo, come get the dog. Clear. All right, Wilbur, down. Wilbur. Hey, what's in this attic, Desi? Desi pun kembali menegaskan bahwa di sini tidak ada obat haram. Namun tiba-tiba saja John berkata bahwa anjing ini memang tidak beraksi pada obat haram, melainkan hanya beraksi kepada uang. Dan Desi pun terdiam. Desi, is there anybody in the attic? Karena anjingnya terus bereaksi ke arah loteng. Akhirnya John pun membuka loteng itu dan... Namun ternyata di loteng itu kosong melompong, tidak ada apa-apa. Well, because the rest of your house looks like a fucking landfill, and this is spotless. I already said I don't know. Never been up there. Hanya ada seutas kabel di situ, dan John pun penasaran dengan kabel itu. Lalu setelah John menarik kabel itu, ya, ternyata ada satu ruangan rahasia tersembunyi di rumah ini yang berisi banyak ember. Sementara Lolo, Luma, dan Mike membogem ruangan itu, Dan dan John pun mulai menginterogasi Desi. Mereka bertanya sudah berapa lama Desi tinggal di sini dan apa isi ember itu. Lalu Desi pun menjelaskan bahwa dia sudah tinggal 2 bulan di sini untuk merawat neneknya yang beberapa waktu telah meninggal. Jadi dia sama sekali tidak tahu menahu soal ember itu, kenapa bisa berada di rumah neneknya. Di tengah interogasi ini, Desi pun sempat bertanya apa arti dari tato yang ada di tangan Dan. AWTGG. What does it mean? Are we the good guys? Tak lama kemudian, Mike dan Lolo pun berteriak bahwa mereka sudah berhasil membongkarnya. Dan setelah dicek, ternyata isinya adalah ember-ember cat yang berisi banyak uang. Oh, shit.
yang mana dalam satu ember berisi sekitar 1,4 juta dolar dan jumlah embernya ada 14. Jadi jika dijumlahkan maka total uangnya ada sekitar 20 juta dolar atau jika dirupiahkan sekitar 320 miliar. Buset, kalau kalian dapat 320 miliar mau buat apa guys? Dan auto panik menyadari total uang yang jumlahnya di luar ekspektasi. Dan pun langsung buru-buru meminta seluruh anggotanya untuk mengumpulkan handphone mereka. Alibinya sih takut anak buahnya gelap mata. Padahal sebenarnya, ya penonton tebak sendiri aja lah ya. Hand your phone. What are you doing? Hand your phone up. I want your phones. It's the fucking rip, Numa. It's not you. I want Desi's phone too. I want to do a rapid ID. Give me your phone. Really? Yes. It's alright. It's not a fucking purity. Trying to get a handle on it. Saat semua sudah mengumpulkan handphone termasuk Desi, diam-diam John kembali bertanya pada Dan, sebenarnya berapa jumlah uang yang diberitahu oleh informannya Dan. Dan lagi-lagi Dan memberi jawaban yang berbeda, yaitu 300.000 dolar. Setelahnya Dan pun menyuruh Lolo dan Luma untuk menghitung semua uangnya di garasi rumah ini. Mendengar itu, John pun tidak setuju dan menyarankan agar mereka menghitung uangnya di markas saja, mengingat berat dari seluruh uang itu yang mungkin mencapai lebih dari 1 ton. Namun di sini Dan tidak setuju dan lagi-lagi dia berdalih bahwa mereka harus mengikuti prosedur, yaitu harus menghitung uang di TKP karena jika langsung dibawa maka orang-orang bisa curiga bahwa uangnya sudah sempat dikorup oleh pasukan TNT. Lalu John kembali menyarankan Dan agar menelpon FBI. Namun Dan kembali menolak dengan alasan nanti John pasti akan ribut lagi dengan saudaranya jika saudaranya tahu uang sebanyak ini. Tak mau menyerah, John kembali memberi ide untuk menelpon Matty, ketua DEA. Namun lagi-lagi Dan menolak dan mengatakan bahwa ini adalah TKP-ku, jadi biarkan aku yang urus semua ini. Mendengar itu, John pun jadi kesal dan mulai curiga. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Dan? Apa jangan-jangan Dan ingin mengkorup semua uang ini untuk dirinya sendiri? Melihat kegaduhan itu, tiba-tiba Desi pun berkata, You should just take whatever money you want and walk away. Before this goes really bad for all of us. Tak lama kemudian, Mike pun mengabari bahwa ada polisi yang datang. Lolo, get the rest of those containers with them. Get them to the garage. They off the radios. No call-outs. Singkatnya, Dan dan John pun menghampiri polisi yang berpatroli itu. Dan pun menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan TNT yang sedang menjalankan tugas. Namun dengan sombongnya, kedua polisi ini malah meminta surat tugas karena mereka tidak diberitahu bahwa tim TNT melakukan tugas malam ini. Melihat kesombongan kedua polisi ini, John pun langsung berkata bahwa dia mengenali kedua polisi ini, yang mana ternyata kedua polisi ini adalah anggota tim Viket yang sudah dibubarkan oleh pusat. Setelah mendengar itu, kedua polisi ini pun auto pucat dan izin minggat. Dios los bendiga, officers. Dan pun sempat heran kenapa polisi yang sedang diskors bisa berkeliaran bebas. Dan supaya lebih waspada, Dan pun menyuruh John untuk mempersiapkan senjata. Takutnya mereka akan diserang oleh kelompok lain. Mereka pun masuk kembali ke rumah dan menyuruh teman-temannya untuk waspada. Lalu Dan juga menyuruh Mike untuk berjaga di depan saja. So let's figure out a system to count this. Di sini Dan terlihat terpukau dengan jumlah uang ini. Dan tanpa sadar dia berkata bahwa mungkin akan lebih mudah jika uang ini mereka ambil saja. Dan meskipun cuma candaan, John yang mendengar itu pun jadi semakin tambah curiga dengan tingkah laku Dan. Sementara itu Mike yang ada di luar diam-diam mengeluarkan handphone cadangannya yang dia sembunyikan. Lalu Mike mengirimkan pesan pada pusat bahwa dia curiga dan ingin korup. Kembali ke Dan yang lagi-lagi menginterogasi Desi. Dan dia bertanya apakah Desi tahu dalang dari semua ini dan kenapa tadi Desi berkata bahwa seharusnya mereka mengambil uang ini lalu pergi.
Desi pun menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya ada seseorang yang menelponnya kemarin dan mengatakan bahwa jika ada 5 orang datang dan ingin mengambil uang ini, maka biarkanlah, karena kelima orang itu tidak akan tergoda dengan uang ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba telepon rumah berdering. Dan ketika John mengangkatnya, orang misterius itu pun berkata, "Waktumu cuma 30 menit untuk keluar dari rumah itu. Lakukan tugasmu dan ambil uang yang seharusnya ada di sana. Tak perlu ada korban hanya karena $150.000. Setelah mendengar itu, John yang makin emosi pun langsung mengajak Dan untuk berbicara empat mata di suatu tempat. Di sini John pun bertanya sebenarnya berapa jumlah uangnya. Karena tadi Dan bilang ada $300.000, tapi orang yang barusan menelepon bilang jangan sampai ada korban hanya karena uang $150.000. Tell me what's fucking going on, Dane. Dan pun sempat kaget mendengar jumlah yang disebutkan penelpon misterius adalah $150.000. Dan karena sudah sangat curiga, John pun langsung menanyakan surat dinas mereka. All I had to do is torch what's left. Karena tidak ada surat dinas, Dan pun berdalih dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya karena sudah muak dengan tingkah laku Dan, John pun langsung menyuruh Dan untuk menelpon Mayor FBI. Karena jika tidak, maka John sendirilah yang akan melakukannya. Fucker, I am so far from seeing the fucking humor in this. Take out the Crime Stopper report, show me the fucking tip. I don't trust you right now and that's a fucking problem. Sementara itu di sisi lain, terlihat Numa dan Lolo yang sedang fokus menghitung uang itu. Di sini mereka pun mulai tergoda dengan bisikan setan dan berpikir kalau seandainya saja mereka bisa menilap segepok aja uang ini, maka niscaya mereka udah bisa hidup tentram. Would make my life so much easier to live. Just this. Kembali ke John yang diam-diam menelpon Matty karena ternyata HP milik John tidak ditahan. John melaporkan penemuan pasukan TNT kepada Matty dan mengatakan bahwa dia curiga pada sikap Dan yang terlihat aneh setelah melihat jumlah uang yang sangat banyak. Mendengar itu, Matty pun berpendapat bahwa sikap Dan tersebut sepertinya karena saat ini Dan sedang terkena mental. Akibat baru-baru ini dia ditinggal istrinya karena kondisi keuangan keluarganya. Dan Matty pun menyarankan John untuk tetap waspada pada Dan karena orang yang sedang rapuh biasanya melakukan hal yang tak terduga. John pun berkata bahwa mungkin lebih baik jika dia lapor FBI saja. Namun di sini Matty melarangnya sebab dia tahu bahwa hubungan FBI dan TNT tidak bagus. Lalu Matty pun berkata bahwa dia akan datang ke lokasi mereka untuk mencoba menengahi semua ini. Dan karena saat ini hanya Matty yang bisa John percayai, akhirnya John pun setuju. 10 minutes, I will text you once you're back. Fuck. All right, I gotta talk to my brother. Sementara itu di dalam, diam-diam Dan juga bergerak. Dia mendatangi Lolo dan Numa lalu mencoba mencuci otak mereka. Dan berkata, "Guys, gue punya ide nih. Gimana kalau kita ambil sebagian uang ini? Ya realistis aja deh. Gua tahu kok kalian mikirin hal yang sama kayak gua. Karena kita semua emang sama-sama butuh guys. Nanti laporannya kita palsukan setelah kita potong jatah yang kita ambil." Dan tanpa mereka sadari, ternyata Desi mendengarkan percakapan mereka. Di luar rumah, Mike yang sedang berjaga dibuat kaget melihat lampu rumah warga sekitar yang menyala secara bergantian. Dan ada satu rumah yang lampunya berkedip aneh seperti memberikan kode. Mike pun auto mode waspada. Dan benar saja, tiba-tiba What's going on, Mike? God, fuck. These lights. Where are the people? You see that? First I thought it was like an electrical short, but John pun ikut memperhatikan lampu itu. Hingga akhirnya John sadar bahwa kedipan ini adalah kode hinaan yang sering digunakan di medan tempur. Dan gak pakai mikir, John pun langsung menyuruh Mike untuk memberitahu Dan soal lampu ini. Sementara dia akan memeriksa dan memberi pelajaran pada orang yang memainkan lampu itu. P-I-G-S. It's Morse code. We'll let the lieutenant know. I'm gonna check out that house. pattern. You gonna go solo? Yeah. Kembali ke dalam rumah,
terlihat Dan yang menelpon kantor pusat untuk melaporkan bahwa mereka menemukan uang. Desi yang mendengar itu pun jadi pening karena menyadari bahwa ketua polisi ini adalah koruptor. Beberapa waktu kemudian, Mike pun masuk untuk melaporkan kejadian tadi pada Dan. Namun di sini Desi menahan Mike dan berkata bahwa Dan, Lolo, dan Numa ingin mengambil sebagian dari uang itu. Mike pun menjadi syok mendengar informasi itu. Namun baru saja mau menjelaskan lebih dalam, tiba-tiba Dan pun muncul. What are you doing inside, detective? Agar tidak curiga, Mike pun langsung melaporkan pada Dan tentang kejadian lampu tadi, serta memberitahu bahwa John pergi ke rumah yang lampunya kedap-kedip itu sendirian. Dan untuk lebih jelasnya, Mike pun mengajak Dan untuk menjelaskannya di luar rumah. Sambil berjalan, Dan pun bertanya apa yang Mike dan Desi bicarakan tadi. Lalu supaya Dan tidak curiga, Mike pun menjawab bahwa Desi cuma mengatakan bahwa dia gugup dengan polisi. Untuk mengalihkan pembicaraan, Mike pun menunjukkan rumah yang mencurigakan itu kepada Dan. Namun bukannya memperhatikan, di sini Dan malah bertanya, "Apakah kamu seorang informan atau mata-mata, Mike?" Mike pun menjawab, "What? Lu bercanda, Dan?" You trying to rattle me? You're not serious, LT. Mendengar jawaban itu, Dan pun sempat terdiam, lalu menyuruh Mike kembali ke rumah untuk membantu Lolo dan Numa. Dengan begitu deg-degan, Mike pun berjalan gemetar menuju rumah. Dia benar-benar ketakutan, jangan-jangan Dan akan menembaknya dari belakang. Dan ya, untungnya Dan tidak menembak. Lalu Mike pun bergegas menelpon orang pusat dan mengatakan bahwa Dan akan segera mengambil uangnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat John yang mulai menelusuri dalam rumah tersebut satu persatu. Hingga tiba-tiba kembali ke Mike yang sudah masuk ke dalam rumah. Namun ketika dia ingin membantu menghitung uang, ternyata pintunya dikunci. It's Ro. What the fuck is this? Why do you have zip ties on the door? Tak lama kemudian tiba-tiba Dan juga datang, tapi dia datang sendirian. Menyadari itu Mike pun tercengang dan mulai berpikir yang enggak-enggak. Tapi dia masih terus berusaha berpikir positif, lalu bertanya kepada Dan di mana John saat ini. Dan Dan pun menjawab bahwa tadi dia dan John terpisah di jalan. Tak mau percaya begitu saja, Mike pun berkata bahwa dia ingin menghubungi John lewat radio komunikasi. Namun anehnya, di sini Dan malah melarangnya. Dan kontan saja, hal itu membuat Mike curiga bahwa jangan-jangan John sudah dihabisi oleh Dan. Lalu tak selang berapa lama, listrik di rumah ini tiba-tiba padam. Dan shit happening, okay? Motherfuckers! Blood trail. Stay on me, Mike. Bitch, bitch, bitch! Mike, move! I got the roof! I'll bring it! Dan sayangnya penembak itu berhasil lolos. I don't fucking know. How many of these fucking guys are out here? Tak lama kemudian tiba-tiba muncul lagi orang botak bersenjata. Dan juga Mike pun hendak menembaknya, namun John langsung datang dan meminta mereka agar jangan tembak karena pria botak ini hanyalah penjaga daerah di sini sekaligus anak buah kartel.
Bang Botak pun segera menelpon bosnya agar sang bos bisa berbicara dengan pasukan TNT. Lewat telepon ini, bos kartel pun menegaskan bahwa dia dan anak buahnya tidak terlibat dengan gugurnya Jackie. Dan mengenai uang di rumah itu, sang bos mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan uang itu dan mempersilahkan TNT mengambilnya karena mereka tidak ingin memiliki masalah dengan TNT. Setelahnya mereka pun kembali ke garasi dan menyampaikan bahwa bukan kartel yang menyerang Jackie. Bahkan kartel sudah mengikhlaskan uang ini jika mau mereka ambil. Mendengar itu, Lolo pun agak senang dan berharap sebagian uang ini dibagi rata saja. Mendengar itu, John pun tidak setuju. John yang sedari tadi sudah curiga pada Dan pun akhirnya meluapkan unek-uneknya dan menuduh Dan adalah seorang polisi korup. Dan tanpa diduga, Dan malah menuduh balik bahwa sesungguhnya John telah bersekongkol dengan kartel. Karena ketika penembakan tadi, John menghilang. Dan ketika kedua pelakunya pergi, John tiba-tiba muncul lagi bersama anak buah kartel. Gak mau kalah di sini, John kembali menuduh Dan lah biang kerok dari semua ini. Karena saat VC tadi, bos kartel sempat memperingati John dengan menggunakan bahasa Spanyol agar John berhati-hati sebab orang yang menghabisi Jackie kemungkinan besar adalah anggota tim TNT sendiri. Tanpa segan, John pun menuduh Dan lah yang telah menghabisi Jackie. Dan karena nggak terima, akhirnya mereka berdua pun berbaku hantam. Mike dan Numa pun berusaha melerai mereka. Dan di sini Mike yang sudah muak dengan semua ini akhirnya memutuskan untuk menelpon pusat agar bergerak cepat. Namun ketika hendak mengambil handphone cadangannya, Mike tidak bisa menemukan handphone. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya diam-diam Mike pun mencoba membakar rumah ini supaya mereka mau segera pergi ke kantor pusat agar masalah ini segera selesai. This is the number. Don't say it out loud. We got it. Shit, we on fire! Dan untungnya, Dan, Desi, dan seluruh tim TNT beserta uang yang mereka dapatkan berhasil diselamatkan. Sementara itu, John yang masih memegang handphone mencoba menghubungi Matty dan menyuruh Matty agar cepat datang ke lokasi sebelum Dan berhasil membawa uangnya pergi. Lalu di sini, John juga bertanya pada Matty apakah dia membawa banyak pasukan. Dan sayangnya ternyata Matty tidak bisa membawa seluruh pasukan karena nggak kuat membayar uang lemburnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Matty pun datang bersama satu anak buahnya membawa mobil baja. Namun di sini Dan mencoba mengabaikannya dan terus membantu rekan-rekannya untuk memasukkan uang-uangnya ke dalam mobil. John yang sudah muak dengan Dan pun langsung bergerak dan berusaha mengambil alih komando pada rekan-rekannya. Dan setelah perdebatan panjang, akhirnya Dan, John, Mike, dan Matty pun membawa uang itu dengan mobil baja, sementara Lolo dan Numa mengawal Desi dengan mobil biasa. Di dalam mobil mereka berempat pun cuma terdiam dengan penuh ketegangan. Sampai akhirnya Dan bertanya pada Matty mau dibawa kemana uang ini. Dan Matty pun menjawab bahwa uang ini akan dibawa ke kantor DEI dekat rumah sakit. Mendengar itu John pun langsung mengeluarkan handphonenya dan ingin menghubungi FBI sebab dia lebih setuju kalau uangnya dibawa FBI. Lagi juga ternyata Dan sudah setuju dengan ide ini. Mike pun tertawa mendengar itu. Lalu dia berkata bahwa sejatinya Dan cuma melaporkan bahwa uang yang ditemukan cuma $150.000. Di sini Dan pun jadi curiga sama Mike. Lalu dia bertanya dari mana Mike tahu bahwa Dan melaporkan cuma $150.000. Dan Mike pun menjawab bahwa dia tahu dari Desi yang mendengar semua percakapan Dan. Dan pun langsung membantahnya. Dia berkata bahwa sejatinya dia sudah tahu sedari tadi Desi menguping semua obrolannya.
Maka dari itu, Dane bekerja sama dengan Lolo dan Numa untuk berpura-pura mengkorup uang ini. Rob the rep. I want to get paid. I think we can make something happen here. All right. Lalu Dan kembali bertanya pada Mike, apakah Mike seorang mata-mata? Karena Mike masih mengelak, Dan pun kembali memberitahu bahwasanya sedari awal dia juga sengaja memberitahu jumlah uang yang berbeda-beda pada teman-temannya. Yaitu kepada John, dia berkata bahwa uang sitaannya $300.000, pada Numa $250.000, pada Lolo $75.000, dan pada Mike $150.000. Jadi, orang yang mendengar jumlah uang ini adalah $150.000 hanyalah Mike seorang. Dan di sini tiba-tiba John juga menambahkan bahwa ketika dia menerima telepon dari penelpon misterius itu tadi, si penelpon misterius itu berkata, jangan sampai jatuh korban hanya karena uang $150.000. Meskipun sudah dituduh dengan logika yang kuat, Mike masih terus saja mengelak dengan berkata, bagaimana mungkin gua penelpon misterius itu bro, lawang HP gua aja lu sita. What are you doing? Dan tiba-tiba saja John mengeluarkan handphone cadangan Mike. Ya, ternyata ketika John dan Dan berantem tadi, diam-diam John mengambil handphone Mike saat Mike memisahkan mereka. Dan ternyata perkelahian mereka hanyalah pura-pura semata supaya mereka bisa merebut handphone cadangannya si Mike. That's where I got it. Called in those Hialeah cops. What? Lah, kok John jadi baik sama Dan sejak kapan? Jadi gini guys, ternyata ketika John menelusuri rumah tadi, bayangan orang yang mau menembak si John adalah Dan. Di sini Dan pun memberitahu John bahwa sesungguhnya yang memberikan informasi uang kartel ini adalah Jackie dan bukan kantor pusat. Dan awalnya Dan sengaja menipu semua orang lalu menjadikan uang ini sebagai umpan supaya dia bisa tahu siapakah musuh sesungguhnya. Lalu ketika telepon itu berbunyi dan penelpon misterius itu mengatakan angka $150.000, akhirnya Dan pun yakin bahwa pelakunya adalah Mike. Lalu di sini Dan pun bertanya, siapakah yang bekerja sama denganmu Mike? 150K. Mike akhirnya hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Lalu tak lama kemudian Mike pun meminta ponselnya untuk memberitahu siapakah yang bekerja sama dengannya. Dan setelah nomor rekannya ditelepon, tiba-tiba Redial. Jir, itu teleponnya Mighty. Put a hole right between your eyes. Touch that gun and I will kill you, JD. Karena memegang senjata, Mighty pun berhasil menguasai keadaan. Lalu di sini John pun sempat bertanya apakah Mighty adalah orang yang menghabisi Jackie. Dan mendengar itu, akhirnya Mighty pun mengakui bahwa dua orang bertopeng yang menghabisi Jackie hari itu adalah Mike dan Mighty. What about Jackie? Did you kill her, Maddie? Rogue killed her. Tak lama kemudian, HP John pun bergetar. Dan setelah diangkat, ternyata itu adalah Boyka alias Del Bryan, saudaranya John, yang mengabarkan bahwa pasukan FBI sudah siap mengepung. Ya, di sini kembali terungkap fakta bahwa ternyata sebelum berangkat, John sudah menghubungi saudaranya yaitu Del supaya pasukan FBI bersiap untuk masuk dalam pengepungan ini. We're done. It's the feds. It's the fucking feds out there. Exit the back of the vehicle with your hands raised. Karena sudah terkepung, Matty pun mencoba untuk mencuci otak Dan dan John dengan mengajak mereka untuk membagi semua uang ini dan mengkambing hitamkan Mike sebagai perampoknya. Namun tanpa diduga,
Mike yang sudah muak dengan tingkah Matty pun tiba-tiba bangkit, lalu menyerang mereka semua dan membawa tas berisi uang itu. Tak mau diam saja, Dan pun berusaha mengejar Mike. Sementara John mengejar Matty dengan mobil saudaranya. Hey, JD! That's my fucking car, man! Mike yang gak tahan terus-menerus dihajar Dan akhirnya menyerah. Mike! Dia terduduk lesu menyesali perbuatannya yang cuman gara-gara uang dia sampai rela menghabisi Jackie temannya sendiri. Dan akhirnya Mike pun pasrah diborgol oleh Dan. Let's go. Di sisi lain akhirnya Matty pun tak bisa kabur lagi. Meski begitu, Matty tetap tak menyerah begitu saja dan terus menawarkan uang kepada John. Namun dengan sangarnya, John pun berkata, "Emang lu punya uang berapa anjir? Orang tas yang lu bawa isinya cuma kertas." Ya, ternyata uang aslinya sudah kembali dimasukin ke ember dan dibawa oleh Numa. You get it now? Dan sebagai eksekutor sejati, tanpa basa-basi lagi, John pun langsung Setelah pertarungan selesai, anggota FBI pun mulai menghitung ulang semua total uangnya. Lalu pasukan TNT pun ditanyai satu persatu hasil hitungan mereka, yaitu $20.650.480. $20,650,480. Dan setelah dicocokkan dengan mesin, ternyata hasilnya Well done, detectives. Well done. ya, tepat. Dengan begitu, hal ini membuktikan bahwa sejatinya anggota polisi TNT tidak ada yang korup. Berbeda dengan polisi yang suka korup yang ada di mana ya? Penonton ada yang tahu nggak di mana? Sementara itu untuk Desi,
pihak FBI memutuskan untuk memberikan 20% dari uang ini, mengingat rumah Desi yang sudah terbakar dan ditambah lagi jasa dari Desi yang ternyata merupakan informan yang ditelepon oleh Jackie di awal film tadi. Lalu setelahnya, John menghampiri Dale untuk berterima kasih atas bantuannya. Karena meskipun mereka sering bertengkar, sejatinya mereka juga saling menyayangi sebagai seorang kakak beradik. Sorry, I said it. Hey, hug your brother who loves you in front of all the feds. Come on. No, I'm not hugging you. Give your big brother a hug. He's a bully, but he loves you. Thanks, okay, though. Begitu juga dengan Desi yang berterima kasih kepada Dan karena sudah melindunginya meskipun menggunakan banyak kebohongan. You know I tell her everything, didn't you? Thank you. All right, Desiree, stay the fuck out of trouble. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Dan dan John yang sedang menikmati matahari terbenam di pinggir Segoro Kidul. Great work today, man. You too. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Keren ya. Gak ketebak gitu plot twistnya. Wah, menduga-duga dari awal siapa ini apa sih ini ya. Pokoknya kalau kalian punya kesempatan, kalian wajib nonton film fullnya deh, biar dapet banget gregetnya. Baik itu nonton di bioskop maupun di platform resminya guys ya, biar kalian puas. Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then sepertinya sampai di sini dulu ya video kita kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like, sudah subscribe, dan yang sudah nyapa-nyapa gua lewat kolom komen. Terima kasih. Seperti biasa masih bersama gua Ren. Ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Takes